Atletico Madrid ingin pemain Juventus menggantikan Griezmann. Atletico Madrid dilaporkan sedang mengincar bintang Juventus Federico Chiesa sebagai calon pengganti Antoine Griezmann, yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Major League Soccer untuk melanjutkan karirnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Griezmann mungkin mempertimbangkan untuk pindah ke MLS dalam waktu dekat, dan Atletico Madrid mungkin bersedia mengakomodasi keinginannya. Jika Griezmann pergi, Atletico Madrid perlu mencari pengganti yang cocok, terutama karena mereka telah kehilangan Joao Felix ke Barcelona. Oleh karena itu, mereka mungkin akan meminta bantuan dari Juventus. Laporan dari Tutto Juve menyebutkan bahwa Atletico Madrid tertarik pada Federico Chiesa dan memandangnya sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Griezmann. Jika Griezmann benar-benar pergi, Atletico mungkin akan melakukan upaya bersama untuk mendatangkan Chiesa ke skuad mereka dan mungkin bersedia membayar biaya transfer yang signifikan untuk mengamankan jasanya. Chiesa telah terbukti menjadi pemain kunci bagi kami sejauh ini, namun setiap pesepak bola mempunyai harga dan kami ingin menjualnya di musim panas. Jika Atleti menawarkan banyak uang untuk tanda tangannya, kami dapat melepasnya dan mencari penggantinya di pasar. Tapi itu harus dengan bayaran yang memenuhi sebagian kewajiban finansial kami, atau kami akan mempertahankannya. Berapa kerugian Juventus di akhir kisruh musim 2022-2023? Juventus menjalani bursa transfer musim panas yang relatif tenang, dengan fokus utama pada melepas pemain dibandingkan mendatangkan pemain baru secara signifikan. Prioritas klub adalah menghemat uang, sebuah tujuan yang ditetapkan oleh direktur olahraga baru mereka, Cristiano Giuntoli. Sementara Juventus berhasil memangkas skuad mereka dan mengurangi biaya gaji, para penggemar bertanya-tanya mengapa klub tidak melakukan akuisisi lebih banyak selama jendela transfer. Alasan terbatasnya belanja ini kini terungkap, Juventus dikabarkan mengalami kerugian signifikan di musim sebelumnya. Menurut laporan Football Italia, Juventus mencatatkan kerugian sebesar 115 juta euro berdasarkan laporan keuangan Exor, perusahaan induk Juventus. Angka-angka ini menggambarkan besarnya tantangan finansial yang dihadapi klub selama tahun finansial tersebut. Untuk mengatasi kemunduran finansial ini, Juventus kemungkinan besar ingin kembali ke Liga Champions UEFA, yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan. Selain itu, mereka mungkin mencari kesepakatan sponsorship dan peluang menghasilkan pendapatan lainnya untuk membantu mengurangi kerugian dan menstabilkan situasi keuangan mereka di masa depan. Sisi bisnis sepak bola memang rumit dan Juve seharusnya bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik ketika dewan terakhir masih memegang kendali. Kami memperkirakan segala sesuatunya akan berubah di bawah dewan yang baru, namun perubahan ini memerlukan waktu. Jika itu terjadi, kami akan lebih bertanggung jawab di bursa transfer dan melakukan perekrutan lebih baik. Allegri akan membuat keputusan Chiesa menjelang pertandingan melawan Lazio. Federico Chiesa baru-baru ini kembali dari kubu timnas Italia dengan kekhawatiran cedera, yang menimbulkan kekhawatiran di Juventus. Untungnya, setelah diperiksa oleh staf medis klub, dipastikan cedera tersebut tidak serius. Chiesa memiliki awal musim yang menjanjikan dan menjalin kemitraan yang mencolok dengan Dusan Vlahovic. Juventus ingin mempertahankan momentumnya sepanjang musim. Namun, jika Chiesa belum sepenuhnya nyaman atau fit, ada kemungkinan ia tidak bisa tampil di laga mendatang melawan Lazio. Kabar baiknya, Chiesa sudah kembali berlatih penuh, hal ini menjadi perkembangan positif bagi Juventus. Ada saran bahwa dia bisa menjadi starter dalam pertandingan melawan Lazio. Pada akhirnya, keputusan mengenai partisipasi Chiesa akan berada di tangan manajer Juventus Max Allegri, dan menurut Tutto Juve, dia mungkin akan membuat keputusan menjelang pertandingan. Jika Chiesa tidak tersedia, Juventus punya alternatif seperti Moiskin atau Arkadiusz Milik yang bisa bermitra dengan Vlahovic di lini serang. Kami membutuhkan Chiesa untuk membongkar pertahanan keras kepala Lazio, namun jika dia tidak fit untuk bermain, kami juga bisa memahaminya dan klub akan menggantikannya. Tidak masuk akal mengambil risiko untuk pertandingan di awal musim ini, terutama jika hal itu akan memperburuk masalah cederanya. Mengapa Dybala dan Ronaldo tidak menuntut Juventus?
Laporan menyebutkan bahwa Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo berhutang uang kepada Juventus ketika mereka meninggalkan klub, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa mereka berpotensi mengambil tindakan hukum terhadap klub. Namun, baru-baru ini tidak disebutkan adanya tindakan hukum baik dari Dybala maupun Ronaldo, dan situasinya relatif tenang. Leonardo Bonucci, di sisi lain, dikabarkan ingin menuntut Juventus atas apa yang dianggapnya sebagai pemecatan yang tidak adil. Sementara beberapa penggemar mungkin bertanya-tanya apakah Dybala dan Ronaldo juga dapat mengambil tindakan hukum. Laporan dari Tutto Mercato Web menunjukkan bahwa Juventus telah menyelesaikan masalah dengan kedua pemain tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Juventus telah memenuhi kewajiban finansialnya kepada Dybala dan Ronaldo, menyelesaikan segala potensi perselisihan. Akibatnya, kecil kemungkinan salah satu pemain akan mengambil tindakan hukum terhadap klub, karena penyelesaian yang dilaporkan telah menyelesaikan kasus masing-masing. Kami adalah klub terbesar di Italia dan seharusnya memiliki sedikit masalah dalam menyelesaikan tagihan kami. Kami tetap menjadi salah satu tim teratas di benua ini, jadi kami akan dengan nyaman menangani segala tuntutan hukum yang diajukan Bonucci. Namun, sangat disayangkan dia memilih menyelesaikan masalah dengan cara ini karena kami bersenang-senang bersama di dalam dan di luar lapangan. Striker Juventus Dusan Vlahovic jadi target utama di Januari. Arsenal berusaha menghadapi tantangan baru di Premier League Inggris melawan Manchester City, dengan berupaya mendapatkan bala bantuan di jendela transfer musim dingin mendatang. Target utama telah muncul, sekali lagi, dalam bentuk Dusan Vlahovic, striker Serbia yang saat ini bermain di Juventus yang coba direkrut Tegener sebelum ia pindah ke Turin pada Januari 2022. Dusan Vlahovic, yang sebelumnya menorehkan prestasi di Fiorentina, pindah ke Juventus di tengah ekspektasi tinggi dan banyaknya minat dari Arsenal. Dusan Vlahovic, yang sebelumnya menorehkan prestasi di Fiorentina, pindah ke Juventus di tengah ekspektasi tinggi dan banyaknya minat dari Arsenal. Meskipun ia dianggap sebagai salah satu penyerang tengah terbaik secara global, penampilan terkininya agak mengurangi kecemerlangannya. Meskipun Juventus menginvestasikan dana sebesar 80 juta euro untuk mendapatkannya, masa depan sang striker di Juventus Stadium masih diselimuti ketidakpastian, mengingat spekulasi baru-baru ini mengenai potensi kepergiannya setelah mencetak 25 gol dan 7 assist dalam 66 pertandingan. Menurut laporan Daily Canon, ketertarikan Arsenal pada Vlahovic bersifat strategis dan berjangka panjang. Ketika mereka bertujuan untuk memperkuat lini depan mereka, striker Serbia berusia 23 tahun itu tampaknya cocok dengan sosok penyerang dinamis yang diinginkan klub London Utara itu. Meskipun klub Premier League tersebut mengakui bakat Vlahovic yang nyata, mereka dikabarkan tetap mewaspadai banderol harganya. Dengan bursa transfer musim dingin yang akan dibuka pada 1 Januari, diyakini bahwa harga tersebut tidak akan mampu menyamai harga awal 80 juta euro yang dibayarkan Juventus untuknya. Dia saat ini dihargai 70 juta euro dengan sisa kontrak 3 tahun. Mengingat dinamika transfer dan performa Vlahovic saat ini, potensi kepindahannya ke Emirates mendapatkan daya tarik, meski hal itu hanya diberitakan di media. Jika langkah tersebut terwujud, maka ini akan menjadi salah satu transfer yang paling menonjol di pasar musim dingin. Juventus menerima peningkatan cedera ganda menjelang pertandingan Lazio. Juventus telah menerima peningkatan ganda yang signifikan dalam hal kebugaran pemain, karena Federico Chiesa dan Federico Gatti telah kembali berlatih dan mungkin tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Kekhawatiran muncul ketika Chiesa kembali sebelum waktunya dari kubu timnas Italia, yang awalnya menimbulkan kekhawatiran akan cedera yang lebih serius. Namun, cederanya dipastikan ringan dan ia sudah kembali berlatih, seperti dilansir Football Italia. Begitu pula dengan Gatti, yang juga sempat mengalami cedera sebelum jeda internasional, kini sudah fit dan sudah mengikuti sesi latihan terkini. Untuk pertandingan krusial melawan Lazio, Juventus pasti akan mendapat manfaat dari tersedianya semua pemain kunci mereka. Mengingat awal musim yang mengesankan dari Chiesa, kemungkinan besar dia akan tampil menonjol jika dianggap fit untuk bermain.
Chiesa telah menjadi salah satu pemain terbaik kami di musim ini dan dia adalah pemain yang kami butuhkan untuk tetap fit selama mungkin. Bintang Azzurri ini adalah salah satu yang terbaik dalam posisinya di Liga dan telah pulih dengan baik dari cederanya tahun lalu. Max Allegri tahu dia dalam kondisi prima sekarang dan manajer ingin dia terus tampil baik untuk tim. Ada lebih sedikit lawan yang lebih besar untuk membuktikan kemampuan Anda dibandingkan dengan tim asuhan Maurizio Sarri, yaitu Lazio. Bremer menegaskan Juventus ingin segera kembali ke 4 besar. Bek Juventus Gleison Bremer mengungkapkan bahwa Bianconeri bertekad untuk segera mendapatkan kembali tempat di 4 besar pada akhir musim ini. Juventus mengawali musim ini dengan catatan positif dan bertujuan untuk mempertahankan momentumnya, mengambil keuntungan dari tidak adanya komitmen sepak bola Eropa. Meski tidak mengeluarkan pengeluaran besar pada jendela transfer terakhir, klub sudah memiliki beberapa talenta terbaik di liga. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi menguntungkan untuk mengamankan kemenangan dan berpotensi merebut gelar liga sekali lagi. Namun, patut dicatat bahwa klub-klub lain telah memperkuat skuadnya dengan pemain berkualitas tinggi di bursa transfer, yang diperkirakan akan semakin mengintensifkan persaingan Juventus. Bek Gleison Bremer kini telah mengutarakan ambisi tim untuk musim ini, yaitu mengamankan tempat di 4 besar klasemen Liga. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Tahun ini berbeda karena saya memulai dengan pengalaman yang berbeda. Kami memulai kejuaraan dengan baik, kami ingin berjuang untuk posisi teratas dan kembali ke Liga Champions. Kami harus kembali ke 4 besar sesegera mungkin dan periode ini tidak boleh berlalu tanpa kami mendapatkan posisi itu di klasemen." Bremer mengetahui hal ini dan kami berharap dia akan berada dalam performa terbaiknya selama sisa musim ini seiring kami berupaya mencapai kesuksesan sebanyak mungkin. Juventus serius incar gelandang Arsenal Thomas Partey sebagai pengganti Paul Pogba. Klub Liga Italia, Serie A, Juventus, incar gelandang Arsenal, Thomas Partey, sebagai pengganti Paul Pogba pada bursa transfer berikutnya. Ya, Juventus kabarnya membidik Thomas Partey dari Arsenal untuk menggantikan Paul Pogba apabila kontrak mantan bintang Manchester United itu diputus. Pogba sendiri baru menjalani skorsing bermain bagi Bianconeri setelah sang pemain dites positif zat terlarang testosterone. Gelandang asal Prancis itu akan diadili oleh National Anti-Doping Tribunal jika sampel tes yang kedua dicek dan kembali dinyatakan positif. Jika dinyatakan bersalah, Paul Pogba bisa dijatuhi hukuman larangan bermain antara 2–4 tahun, tergantung zat yang dipakainya itu dikonsumsi secara sengaja atau tidak. Perwakilan gelandang berusia 30 tahun itu mengatakan bahwa kini Pogba masih menunggu analisis kedua sehingga sampai saat ini mereka tak bisa berbicara banyak. Kami tengah menunggu analisis kedua dan sampai sekarang kami tak bisa berbicara apapun. Hal yang pasti adalah Paul Pogba tidak pernah ingin melanggar aturan, kata perwakilannya. Di sisi lain, si nyonya tua tampak sudah ancang-ancang bersiap memutus kontrak Pogba mengingat sang pemain punya riwayat cedera yang buruk dan gajinya yang terbilang mahal. Bagaimana tidak? Paul Pogba hanya tampil 10 kali di semua ajang pada musim 2022-2023 karena terus berkutat dengan cedera, sementara gajinya menyentuh 160.000 pounds per pekan yang terbilang mahal untuk klub Liga Italia. Maka dari itu, Juventus kini mengincar gelandang Arsenal, Thomas Partey, pada bursa transfer berikutnya untuk berjaga-jaga apabila Paul Pogba terbukti bersalah. Bonucci laporkan Juventus ke pengadilan. Masalah tidak berhenti mendera Juventus. Belum selesai skandal doping Paul Pogba, mereka kini akan dituntut oleh ex-kapten sendiri yakni Leonardo Bonucci. Bonucci kini memang sudah pindah ke Union Berlin usai konfliknya dengan Juventus pecah akhir musim lalu, namun bukan berarti ia sudah memanfaatkan si nyonya tua. Laporan dari Gianluca Di Marzio pada Selasa, 12 September 2023, pagi waktu Italia menunjukkan jika sang bek veteran 36 tahun sudah mengirim 2 kuasa hukum untuk mengurus kasusnya. Atas apa yang dilakukan Juventus padanya, Bonucci berharap bisa mendapatkan kompensasi uang dalam jumlah besar.
Oleh Juventus, ia merasa sudah diberlakukan tidak adil dengan dibatasinya fasilitas latihan untuknya sehingga ex-Inter Milan dan AC Milan itu merasa dikucilkan dari skuad. Masih menurut Di Marzio, Bonucci juga dilarang untuk memasuki kolam renang juga kantin tim. Belum lagi pertolongan dari staf kesebelasan juga dihapuskan untuknya. Puncaknya adalah tidak dimasukkannya nama Leonardo Bonucci dalam skuad untuk pramusim ke Amerika Serikat sebelum musim 2023-2024 dimulai dan manajemen mengatakan jika dirinya sudah tidak masuk dalam rencana Juventus meski masih punya sisa kontrak. Akhirnya Bonucci pun memilih untuk hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Sempat diprediksi akan tetap di Liga Italia, ia justru pergi ke Liga Jerman untuk memperkuat Union Berlin sebagai free agent. Karena masalah ini Bonucci merasa jika image-nya jadi hancur dan menuntut Juventus bertanggung jawab. Hanya saja materi bukan tujuan dari sang pemain karena nantinya jika menang di meja hijau kompensasi dari Bianconeri justru akan disumbangkannya ke rumah sakit anak. Pogba bisa diminta membayar ganti rugi kepada Juventus. Juventus sangat terpukul oleh berita skorsing Paul Pogba karena gagal dalam tes doping, dan sang gelandang dilaporkan bersiap untuk meminta tes ulang untuk menantang hasilnya. Pogba adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, dan ada upaya untuk menegosiasikan ulang kontraknya untuk mengurangi gajinya, terutama mengingat waktu bermainnya yang terbatas, termasuk hanya 1 kali menjadi starter di musim lalu dan minimnya partisipasi di musim ini. Jika pelanggaran doping yang dilakukan Pogba terkonfirmasi, ia bisa menghadapi larangan bermain hingga 4 tahun, sebuah konsekuensi yang bisa mengakhiri karir sepak bolanya. Mengingat perkembangan ini, pengacara Serie A Mattia Grassani mengomentari situasi tersebut dan menyatakan bahwa Pogba berpotensi diminta membayar ganti rugi kepada klub dan pemegang sahamnya. Implikasi hukum dari kasus doping kemungkinan akan menjadi lebih jelas seiring dengan berjalannya penyelidikan. Sulit untuk mengatakan apa sanksinya, tetapi jika positifnya dipastikan tanpa kemauan yang disengaja, sanksinya bisa hampir 4 tahun. Gambarannya sangat mengkhawatirkan, serius. Yang pasti sekarang dengan skorsing bola juga diteruskan ke Juventus, yang bisa saja menskors Pogba dari aktivitas dan gaji hari ini. Alternatifnya adalah dia bisa menunggu penyelesaian persidangan, yang akan berlangsung sangat cepat. Pada akhirnya mereka akan dapat memutuskan apakah akan mempertahankan kontrak dengan orang Prancis itu, atau mengakhirinya dan dalam kasus ini untuk melindungi pemegang saham, mereka akan meminta ganti rugi. Skorsing Pogba seharusnya menjadi pukulan terakhir bagi kami karena ia telah menjadi beban sejak ia kembali ke Turin. Pemain Prancis itu adalah pemain yang kami yakini pada akhirnya akan tampil baik, jadi kami mempertahankannya. Allegri hadapi kebingungan menjelang pertandingan melawan Lazio. Akhir pekan ini, Juventus akan menghadapi ujian terberat musim ini saat mereka menjamu Lazio di Stadion Allianz. Bianconeri mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan pertama mereka, namun belum menghadapi tim papan atas. Sayangnya bagi Max Allegri, ia menghadapi beberapa dilema, sebagian besar karena jeda internasional yang sedang berlangsung. Seperti yang kita ketahui bersama, Paul Pogba tidak akan hadir setelah dinyatakan positif testosteron. Pemain Prancis itu sekarang menjalani skorsing untuk berjaga-jaga menunggu penyelidikan lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Tutto Juve, Massimo Pavan, absennya Pogba bukan satu-satunya masalah bagi Allegri. Federico Chiesa mengalami cedera ringan saat berlatih bersama Italia, yang menyebabkan dia kembali terlalu dini ke Turin. Untungnya, hasil tes menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera, namun pemain Italia itu kemungkinan akan bermain dari bangku cadangan, sehingga memaksa dilakukannya pergantian pada pasangan penyerang. Apalagi Weston S1MC High Pronunciation Kenie, Timothy Weah dan Danilo hanya akan terlambat pulang dari tugas internasional. Mereka hampir tidak punya waktu 48 jam untuk pulih dari perjalanan panjang dan bersiap menghadapi pertemuan hari Sabtu. Oleh karena itu, Allegri kemungkinan akan meninggalkan 2 pemain Amerika itu di bangku cadangan, memilih untuk memainkan Filip Kostic dan Andrea Cambiaso sebagai starter di sayap. Del Piero bergabung dengan kursus kepelatihan UEFA saat ia mengincar karir manajerial.
Alessandro Del Piero, mantan striker Juventus dan legenda klub, telah bergabung dengan barisan mantan pemain yang mencari kualifikasi kepelatihan. Meskipun ada harapan bahwa Del Piero mungkin mengambil peran kepemimpinan di klub ketika Dewan saat ini mulai menjabat awal tahun ini, ia telah mengklarifikasi bahwa ia tidak memerlukan posisi resmi untuk merasa terhubung dengan klub. Meskipun Del Piero terutama bekerja sebagai pakar pada tahun-tahun setelah karir bermainnya, dia kini menyatakan minatnya untuk mengejar kepelatihan. Menurut Football Italia, dia termasuk di antara mantan pemain yang saat ini mengikuti kursus kepelatihan UEFA Pro, sebuah program yang dirancang untuk mempersiapkan individu untuk berkarir sebagai pelatih. Jika berhasil, Del Piero bisa mengikuti jejak mantan pemain Juventus seperti Andrea Pirlo dan Antonio Conte, yang telah beralih ke peran pelatih. Memiliki karir yang sukses sebagai pesepak bola tidak secara otomatis berarti Anda akan sukses sebagai seorang manajer, namun akan sangat membantu jika pelatih terbaik dalam dunia sepak bola telah mengelola Anda. Del Piero memiliki keunggulan dibandingkan yang lain dan akan menarik jika ia menjadi mantan pemain berikutnya yang berhasil duduk di bangku cadangan klub papan atas sebagai manajernya. Juventus menunggu hasil tes Chiesa. Bintang Juventus Federico Chiesa menjalani tes hari ini menyusul cedera yang mendorongnya untuk meninggalkan kamp tim nasional Italia pekan lalu. Chiesa telah mengalami kebangkitan performa dan membuat awal yang menjanjikan di musim ini, menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci Juventus. Meskipun laporan awal menunjukkan bahwa masalah yang ia hadapi selama berada di skuad Italia tidak parah, Luciano Spalletti, manajer Italia, memilih untuk tidak mengambil risiko dan lebih memilih hanya menurunkan pemain yang fit sepenuhnya. Juventus, yang ingin memastikan sifat masalah yang mempengaruhi pemenang Euro 2020 itu, meminta agar dia menjalani tes. Tutto Juve melaporkan bahwa klub kini menunggu hasil tes tersebut, yang akan menentukan tindakan mereka dan apakah Chiesa akan tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Lazio akhir pekan depan. Jika dia tidak mengalami cedera apapun, dia pasti harus menjadi starter di pertandingan kami berikutnya. Tetapi jika ada keraguan mengenai kebugarannya, kami harus memastikan bahwa kami mengistirahatkannya dan tidak mengambil risiko memperburuk masalah. Bedah formasi Juventus jika dapatkan wonderkid Senegal Habib Diarra. Juventus diprediksi bakal semakin agresif di Liga Italia andai mereka sukses dapatkan tanda tangan wonderkid asal Senegal, Habib Diarra. Meski bursa transfer telah ditutup beberapa waktu lalu, namun Juventus masih terlihat agresif dan terus memantau sejumlah pemain yang mereka anggap potensial. Dari sekian banyak nama yang dirumorkan, sosok Habib Diarra jadi sorotan lantaran mampu mencuri perhatian Juventus meski dirinya masih berusia 19 tahun. Melansir dari laman Sky Italia, disebutkan bahwa gelandang bertahan berpaspor Prancis tersebut akan didatangkan Juventus sebagai pengganti Denis Zakaria. Zakaria sendiri telah meresmikan kepindahannya menuju AS Monaco, sehingga opsi lini tengah Juventus menjadi sangat minim. Saat ini di Allianz Stadium hanya tinggal Manuel Locatelli, Nicolo Rovella, Enzo Barrenechea, Adrien Rabiot, Nicolo Fagioli, Weston S1M Pronunciation Keniai, Paul Pogba, Fabio Miretti, dan Hans Caviglia. Akan tetapi, beberapa nama di atas masih belum bisa memuaskan pelatih Allegri sehingga sang allenatore meminta manajemen untuk datangkan satu gelandang tambahan. Dari laporan Juve FC, disebutkan bahwa Bianconeri akan coba melayangkan proposal lebih dari 67 juta euro demi bisa dapatkan Habib Diarra. Meski belum ada kesepakatan resmi, namun jika benar Habib Diarra mendarat ke Turin tentu bakal membuat lini tengah Juventus jauh lebih berwarna. Dengan segala potensi yang ia miliki, Habib Diarra bisa membentuk trio gelandang solid bersama penggawai Zebre lain dan jadi kunci keberhasilan Juventus raih Scudetto musim ini. Positif doping, Paul Pogba terancam skorsing 4 tahun. Gelandang Juventus dan timnas Prancis, Paul Pogba, untuk sementara diskor setelah otoritas anti-doping Italia, NADO, mendeteksi zat terlarang testosteron, Senin, 11 September 2023, malam waktu setempat. Ancaman skorsing 4 tahun menanti. Pengadilan Anti-Doping Nasional menginformasikan bahwa,
Setelah menerima kasus yang diajukan oleh Jaksa Anti-Doping Nasional, pengadilan telah menetapkan penangguhan sementara terhadap atlet Paul Pogba, kata Nado dalam sebuah pernyataan kepada AFP. Nado, dalam rilis tersebut, menyebut zat terlarang yang terdeteksi berupa metabolit testosteron non-endogen. Substansi tersebut konsisten dengan pelanggaran doping, mengingat testosteron digunakan untuk meningkatkan daya tahan. Pers Italia memberitakan bahwa tes doping terhadap Paul Pogba dilakukan pada laga pembukaan Serie A 2023-2024, saat Juventus meraih kemenangan 3-0 atas Udinese pada 20 Agustus 2023, di mana pemain berusia 30 tahun itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Tes tersebut menyangkut sampel A, dan jika sampel B juga dites positif mengandung testosteron, Paul Pogba bisa menghadapi larangan bermain selama 2 hingga 4 tahun. Nado mengirimkan pernyataan pada hari Senin untuk mengklarifikasi laporan di media Italia sebelumnya mengenai Pogba, yang diharapkan bisa bermain untuk Juventus melawan Lazio akhir pekan ini. Pogba adalah pemain bintang dalam kemenangan Prancis di Piala Dunia 2018 tetapi menjalani musim 2022-2023 yang buruk. Setelah pindah dari Manchester United, ia mengalami masalah cedera, perselingkuhan, dan pemerasan dengan saudara laki-laki Pogba sendiri, Matias, yang diklaim terlibat sindikat. Pogba hanya bermain 10 pertandingan untuk Juventus musim lalu dan melewatkan Piala Dunia 2022 bersama Prancis setelah operasi lutut, sementara ia belum pernah tampil sebagai starter musim ini. Beli DePaul dan terus berusaha jual Dusan Vlahovic. Rumor transfer klub raksasa Liga Italia, Juventus yang disebut akan mencoba mendatangkan gelandang Argentina, Rodrigo De Paul, dan menjual Dusan Vlahovic. Raksasa Liga Italia, Juventus, bekerja keras untuk memperbaiki skuadnya pada bursa transfer Januari 2024 mendatang. Juventus belakangan mencoba untuk mendatangkan pemain baru, terutama untuk memperkuat lini tengah mereka. Rodrigo De Paul kemudian menjadi pemain yang coba didatangkan di bursa transfer Januari 2023 untuk memperbaiki performa. De Paul sendiri belakangan disebut akan hengkang ke Liga Italia usai sempat tampil buruk bersama dengan Atletico Madrid. Liga Italia memang familiar untuk De Paul, mengingat dia sempat membela Udinese beberapa waktu lalu. Rodrigo De Paul sendiri belakangan mencoba untuk kembali ke Liga Italia untuk mencoba kembali memperbaiki penampilannya. Juventus tengah kekurangan pemain tengah usai Fabio Miretti dan Nicolo Fagioli tampil kurang bagus di lini tengahnya. Seperti dilansir oleh Cult of Calcio, Juventus berpeluang mendatangkan Rodrigo De Paul jika kontrak Adrien Rabiot tak jadi diperpanjang. Selain rumor soal pembelian Rodrigo De Paul, Juventus dikabarkan akan kembali berusaha menjual Dusan Vlahovic. Juventus sendiri belakangan mencoba untuk menjual salah satu penyerang andalannya, Dusan Vlahovic, jelang bursa transfer Januari 2024 mendatang. Vlahovic sendiri belakangan memang coba dijual oleh Juventus dan sempat coba ditukar dengan Romelu Lukaku. Selepas bernegosiasi panjang, Juventus kemudian gagal melepas Dusan Vlahovic yang kemudian tetap bertahan dan membela tim. Dusan Vlahovic sendiri kemudian coba ditawarkan ke beberapa klub yang berminat mendatangkan penyerang tengah. Hanya saja, dilansir dari Football Italia, harga Vlahovic pun cenderung tak masuk akal, mengingat Juventus bakal menjualnya di sekitar 120 juta euro. Tentu saja, harga ini cukup mustahil untuk digapai dan cukup mahal untuk seorang penyerang muda yang tak berpengalaman. Vlahovic juga sempat memiliki riwayat cedera yang kemudian membuatnya gagal tampil maksimal untuk Juventus. Belakangan, Real Madrid juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Hanya saja, usaha Real Madrid akan terbentur minat mereka untuk merekrut Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Tentu saja, Juventus harus mencari pembeli yang tepat agar bisa menjual Dusan Vlahovic dengan harga tinggi pada bursa transfer Januari 2024 nanti. Juventus pulih dari cedera, mengincar peran awal versus Lazio. Setelah mengalami masalah otot di Empoli, banyak yang khawatir Federico Gatti akan melewatkan pertemuan Juve berikutnya melawan Lazio. Namun untungnya, hasil tes menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera,
Sementara jeda internasional memungkinkan sang bek untuk beristirahat dan mendapatkan kembali kondisi fisiknya yang optimal. Menurut Il Bianconero, Gatti telah pulih dan mengincar tempat sebagai starter dalam pertandingan Sabtu depan melawan Lazio. Bianconeri akan menjamu tim ibu kota di Stadion Allianz yang akan menjadi ujian terbesar klub musim ini sejauh ini. Si Nyonya tua mengumpulkan 7 poin dari 3 putaran pertama, namun belum pernah meraih kemenangan di kandang sendiri. Sementara itu, Gatti tetap berada di bangku cadangan pada hari pembukaan di Udine dan kemudian saat bermain imbang 1-1 melawan Bologna di putaran 2. Namun menyusul penampilan yang tidak meyakinkan dari Alessandro melawan Rossoblu, Max Allegri memilih bek asal Italia tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu memberikan hasil yang baik dengan penampilan yang mengesankan di Empoli. Mantan pemain Frosinone itu solid di lini belakang, membantu klub mencatatkan clean sheet. Dia juga berkontribusi di sisi lain lapangan, memenangkan tendangan penalti yang gagal dikonversi oleh Dusan Vlahovic. Jika ia berhasil lolos tes kebugaran, pemain Italia itu kemungkinan akan menjadi starter bersama Gleison Bremer dan Danilo di formasi 3 back. Detail baru muncul soal alasan Juventus ingin menjual Dusan Vlahovic. Juventus melakukan upaya signifikan untuk melepas Dusan Vlahovic di bursa transfer terakhir saat mereka berupaya mengumpulkan dana dan menggantikannya dengan opsi yang lebih terjangkau, yaitu Romelu Lukaku. Namun, mereka tidak dapat menemukan pembeli, dan Vlahovic tetap menjadi pemain kunci mereka di musim yang krusial ini. Klub kini memasangkannya dengan Federico Chiesa di lini serang mereka untuk musim ini dan berharap dapat menemukan pembeli yang cocok untuknya ketika jendela transfer dibuka kembali. Juventus ingin memastikan sang penyerang menjalani musim yang sukses, yang akan meningkatkan nilai pasarnya saat musim berakhir. Menurut laporan dari Football Italia, Vlahovic akan mulai menghasilkan 12 juta euro bersih per musim mulai tahun depan. Juventus bertujuan untuk menghindari pembayaran gaji tahunan yang tinggi kepadanya. Klub awalnya mengontraknya dengan tujuan memanfaatkan nilai jual kembali, berharap bisa menjualnya dengan harga sekitar 120 juta euro setelah 2 musim. Namun, rencana mereka terganggu oleh masalah cederanya selama bursa transfer musim panas. Perjalanan Vlahovic masih panjang untuk membuktikan bahwa ia layak dibayar sesuai dengan bayaran kami, mengingat ia kesulitan untuk meniru performa yang ia tunjukkan di Fiorentina. Mudah-mudahan, dia tampil lebih baik musim ini dan kami bisa menjualnya dengan harga mahal. Jurnalis mengatakan Allegri akan terkejut jika dia menjadi pelatih Italia tadi malam. Italia memulai masa kepemimpinan Luciano Spalletti dengan hasil imbang mengecewakan melawan Makedonia Utara tadi malam, jauh dari ekspektasi para penggemar. Spalletti, yang membawa Napoli meraih kemenangan di Serie A musim lalu, dianggap sebagai kandidat teratas untuk peran manajer tim nasional setelah kepergian Roberto Mancini untuk melatih Arab Saudi. Spalletti seharusnya mengharapkan hasil yang lebih baik, namun timnya gagal memenuhi ekspektasi, dengan Makedonia Utara menekan mereka untuk bertahan di menit-menit akhir pertandingan. Manajer Juventus Max Allegri sering mendapat kritik atas pendekatan defensif timnya, dan Azzurri mengambil sikap bertahan setelah memimpin. Jurnalis Fabio Ravezzani tidak terkesan dan berpendapat bahwa Allegri akan mendapat kritik keras jika dia menjadi manajer tim nasional berdasarkan penampilan tadi malam. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, tidak diragukan lagi, jika Italia memainkan pertandingan yang sama dengan Allegri sebagai pelatih, tsunami yang biasa terjadi akan datang, paham? Bahkan bersama Makedonia, dia mencetak gol dan membuat semua orang bertahan. Dan mungkin Spalletti dari Makedonia akan mengejarnya dengan tangan terulur untuk mengejeknya. Allegri adalah salah satu manajer yang tidak disukai penggemar sepak bola Italia karena cara bermain timnya, namun ia memenangkan trofi dan memiliki 6 gelar liga di CV-nya. Juve tetap percaya padanya karena dia tahu bagaimana mendapatkan hasil dan sepak bola adalah permainan hasil. Krisis. Keluarga Agnelli mau jual Juventus. Krisis yang menerpa Juventus belum akan berhenti. Baru-baru ini, muncul sebuah laporan yang menginformasikan keluarga Agnelli ingin menjual Juventus.
Keluarga Agnelli telah turun-temurun, sejak 1923, memiliki Juventus.